Recording is on. Oke ya. Jadi mungkin yang pertama kali sebelum saya masuk ke materi, saya ingin tahu dulu sejauh mana materi sebelum ini ya, sebelum mungkin kemarin, yang barusan kemarin, mata kuliah sistem basis data ya. Aplikasi database kan kalian teorinya sudah kalian dapatkan semua, mulai dari normalisasi, jenis-jenis normalisasi, itu juga ya. Jadi nanti di mata kuliah ini akan saya lebih spesifik lagi bagaimana merancang sebuah database yang baik sesuai dengan kasus. Kemudian untuk tugasnya terakhir adalah hari ini. Ya, hari ini boleh silakan sampai malam terkait dengan judul. Ya, judul tugas dari perancangan. Hanya judulnya saja. Nah, nanti sekali lagi sampai dengan UTS itu nanti mengumpulkan tugasnya adalah mengumpulkan perancangan basis datanya. Ya. Kemudian untuk UAS adalah mengumpulkan implementasi dari database. Implementasi, kalian boleh menggunakan bahasa program apapun, yang penting database-nya yang kalian pakai adalah database pada saat UTS. Tapi nanti untuk pengantar, itu akan saya pengantar kuliahnya, aplikasinya saya pakai PHP saja, karena open source lebih ringan dan lebih mudah diimplementasi. Tapi kalau kalian mau menggunakan bahasa program lain, silahkan. Tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban. Yang penting bisa diimplementasikan di dalam sebuah. Oke, bisa dipahami untuk tugas UTS dan UAS-nya. Ya, jadi untuk UTS hanya merancang saja yang dikumpulkan. Nanti tetap yang dikumpulkan adalah capturean gambar tadi yang dari CBIS Power Designer, kemudian hasil compile, hasil ekspornya yang bisa langsung di-import di database. Jadi ada dua yang harus dikumpulkan nanti pada saat UTS, adalah capturean model, perancangan relasi database, kemudian hasil dari perancangan itu kan ada codingannya ya, untuk diimport dijadikan sebuah database. Itu untuk UTS. Untuk UAS-nya itu nanti implementasi dari database yang sudah kalian bikin. Jadi dilanjutkan lagi. Dan semuanya adalah tugas individu. Supaya tidak perlu khawatir, tidak bisa, karena kan ada sesi konsultasi setiap kali kita pertemuan. Kalau tidak paham bisa langsung itu saya jelaskan dan saya carikan solusi. Gitu ya. Oke. Untuk yang pertama ini ada yang menggunakan laptop di sini atau pakai handphone semua? Ada yang pakai laptop? Handphone, Pak. Oh, pakai handphone. Jadi mungkin diharapkan kalau kuliah kan untuk basis data menggunakan laptop ya. Jadi supaya implementasi atau langsung mencoba materi yang saya berikan. Jadi untuk database ini saya full menggunakan CBIS Power Designer yang sudah saya sertakan linknya di pertemuan kedua kemarin. Oke, sekarang pertanyaannya sudah menginstal untuk CBIS Power Designer-nya yang sudah saya sertakan di link pertemuan kedua. Belum semua atau sudah semua?
Gimana ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, ya, jadi kalau sudah diinstal, nanti akan saya tunjukkan teknik pertama kali apa yang harus dilakukan dalam membuat atau merancang sebuah database. Oke, baik, apa? Jadi materi hari ini saya rekam, ya. Nanti rekamannya bisa kalian lihat lagi kalau masih belum jelas di pertemuan ketiga. Ya, mungkin besok atau lusa link YouTube-nya akan saya sertakan di pertemuan ketiga. Ya, oke, akan saya jelaskan secara teori dulu. Oh iya, jangan lupa presensinya ya. Presensinya silakan diklik saja presensi di pertemuan ketiga sebagai bukti kehadiran yang direkod oleh fakultas. Terima kasih, saya lanjut. Jadi konsep dasar atau definisi sebuah database. Ya. Ini secara umum, ya, kita bisa mendefinisikan basis data sebagai koleksi dari data yang terbentuk secara sedemikian rupa sehingga data mudah disimpan dan dimanipulasi, atau diperbarui, dicari, diolah dengan perhitungan-perhitungan tertentu serta dihapus. Ya. Oke, jadi gini, mungkin bisa saya tanya dulu salah satu definisi yang paling mudah, ya, database atau basis data. Itu definisinya apa menurut kalian? Silakan dijawab, akan saya catat sebagai poin di poin pertama kali di minggu ketiga ini. Silakan ada masukan. Definisi database dulu saja. Definisi database menurut kalian itu apa? Yang mudah dipahami. Saya jawab ya, Pak. Sebentar, saya ini kan dulu ya. Saya catat dulu. Bentar, Mas. Oke, NIM-nya berapa, Mas? 0421 90 44 90 44. 44. Namanya siapa? Rizky, Pak. Rizky Pagi. Rizky Pagi. Pagi. Pagi ya, Pagi. Oke, oke. Oke, Mas Rizky, silakan. Kalau menurut saya basis data atau database itu sebuah data yang terorganisasi supaya bisa dimanfaatkan kembali gitu, Pak. Oke, terima kasih Mas Rizky. Ya. Oke. Selain, ya enggak apa-apa, silakan. Dan jawab. Jadi menurut bahasa teknisnya lah, ya mungkin ada yang lain, silakan. Sing gampang, sing database iki apa? Itu nanti. Coba. Selain apa yang sudah saya tayangkan di menurut bahasa kalian. Silakan. Ada lagi? Masih Mas Rizky ini dapat poin. Lumayan. Setiap minggu insya Allah mungkin ada poin-poin yang dapat tanya jawab yang pasti akan saya catat. Jadikan nilai tambahan nanti. Oke, yang lain silakan. Ada ya? Oke, jadi gini, yang bahasa yang paling mudah, yang mudah dipahami, supaya kalian tahu database itu definisinya apa. Gampangnya ya, kalau teori kan banyak ya. Ini saya bikin bahasa sendiri, supaya kalian lebih mudah memahami database itu apa. Karena pada saat nanti sidang skripsi atau ada pertanyaan terkait dengan database, kalian bisa menjawab definisi dari database itu sendiri itu apa. Ya. Jadi gini, database itu kumpulan dari beberapa tabel yang saling
berelasi. Sudah cukup itu saja. Oke, bisa dipahami? Ya, Pak, bisa, Pak. Ya. Jadi database adalah kumpulan dari beberapa tabel yang saling berelasi. Oke, jadi sekali lagi, kalau database itu ya rumahnya, tabel itu adalah kamar-kamarnya. Ya, jadi kalau ada rumah dan satu kamar itu bukan database. Ini logika gampangannya ya. Padahal lupa itu kan sudah rumah. Ya, ya saya tahu. Cuma kalau definisi dari database-nya sendiri, database itu adalah rumahnya, tabel itu adalah kamarnya. Tapi kalau hanya satu rumah, satu kamar, atau satu database, satu tabel, itu bukan disebut database. Ya, jadi database definisinya adalah kumpulan, berarti lebih dari satu, minimal 2. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi database adalah kumpulan beberapa tabel yang saling berelasi. Oke, ada kalimat yang pertama adalah lebih dari satu tabel, kemudian kalimat lagi yang saling berelasi. Nah, relasinya, ada hubungannya. Kalau misalkan dalam satu database, kalian membuat 2 buah tabel, tetapi tabelnya itu tidak berelasi, maka juga bukan disebut database. Oke, bisa dipahami? Pelan-pelan dulu ya, saya akan mengulang. Jadi, database adalah kumpulan dari beberapa tabel yang saling berelasi. Jadi, tabelnya kalau tidak ada relasi, itu bukan sebuah database. Jadi, database itu adalah semua tabel yang di dalamnya, minimal 2, 3, 4, dan seterusnya, tetapi harus berelasi. Kalau tidak ada relasinya, ada satu tabel yang tidak berelasi, maka itu bukan disebut database. Oke, sekali lagi mungkin apa yang saya jelaskan tadi bisa diulangi lagi. Selain Mas Rizky, silakan definisi dari database. Mengulang saja dari apa yang saya sampaikan tadi. Silakan definisi database yang paling mudah. Silakan dijawab. Selain Mas Rizky. Oke, silakan. Oke, Mas Bayu. Mas Sarun. Ya. Atau Mbak Dia, silakan dijawab definisi database yang paling. Jadi kan sudah saya jawab, tinggal diulangi saja. Silakan Mbak Firza, Julio, Munawaro. Tuh, mana ini? Kok diem? Halo? Oh, pada kemana ini? Halo? Wah, kayaknya tinggal sendirian ini saya ngajarin. Halo? Iya, Pak. Ya, bisa diulang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Salah, tidak apa-apa ya. Saya hanya ingin komunikasi dua arah. Ya. Nah, supaya biar saya nggak cerita sendirian kayak orang jual. Recording is on. Oke, bisa dilanjut lagi. Silakan yang mau menjawab terkait dengan definisi dari database. Saya, Pak. Siapa dulu? Mohon maaf, bisa Dia Anggra ini. NIM-nya berapa, Mbak Dia? 0421 Hah? 0421 90 31. Iya. Oke, ya, silakan Mbak Dia. Jadi database itu adalah sekumpulan
Dari beberapa tabel yang saling berelasi. Terima kasih. Ya, jadi begitu ya. Jadi paling mudahnya itu bahasa yang saya bikin sendiri. Ya. Kan lebih mudah dipahami daripada teori yang berbeda tadi. Ya. Pokoknya ada kumpulan dari beberapa tabel, tetapi dia berelasi, dan dia berelasi, maka itu yang disebut database. Kalau ada tabel, banyak tabel, kemudian tidak ada relasi, maka itu bukan disebut database. Udah, itu aja. Ya. Jadi kalau misalkan biasanya pada saat sidang kalian menunjukkan tabel, ya, di perancangan database-nya, kemudian ada relasi-relasinya, ternyata ada satu tabel nyempil, ada satu tabel yang tidak ada relasi atau berdiri sendiri, tidak ada relasinya, maka itu bukan disebut database. Jadi hati-hati pada saat kalian menampilkan atau membuat sebuah jurnal, ya, atau membuat sebuah artikel, karena kan skripsinya sekarang ini nanti kan pasti kalian disuruh membuat sebuah artikel dimasukkan ke dalam jurnal sebagai syarat untuk kelulusan skripsi. Saat kalian SI, ini kan SI ya, pas kalian membuat sebuah program, ada database-nya, kemudian menampilkan perancangan database-nya, hati-hati. Ya. Jadi tabelnya harus semuanya berrelasi. Kalau tidak berrelasi itu bukan database. Meskipun ada satu tabel yang tidak berrelasi. Jadi sudah sangat jelas kira-kira ya definisi yang paling mudah. Maaf. Ya. Jadi itu konsep dasar atau definisi dari database. Saya lanjutkan lagi. Data adalah sebuah fakta tentang sesuatu dalam dunia nyata, dapat berupa angka, deretan, simbol, dan sebagainya. Artinya, data ini masih belum berupa sebuah informasi. Nah, itu di bawahnya ya, ada informasi. Jadi, hanya belum bisa dimanfaatkan. Apa yang kalian input di dalam tabel, ya, jadi saya tidak, atau di dalam sebuah database, kan inputnya karena banyak tabel, lebih mudah. Jadi di dalam database kalian menginputkan data, menginputkan sesuatu di situ, maka itu masih berupa data, masih belum bisa dimanfaatkan. Ya. Yang kemudian berikutnya adalah informasi, hasil olahan data tadi di dalam database, kemudian kalian munculkan ke dalam layar, maka itu sudah disebut sebuah informasi. Jadi harus bisa membedakan antara data dan informasi. Jadi data itu masih berupa mentah, ya, hanya masukkan tulisan-tulisan saja. Kalau sudah diolah, ditampilkan, maka itu menjadi sebuah informasi. Ya, bagi pengguna atau bagi user. Oke. Kemudian kegunaan basis data ini tadi, ya, komponen penting, yang pertama adalah komponen penting dalam sistem informasi, mengurangi redundansi atau inkonsistensi data. Jadi mengurangi redundansi itu pengulangan data. Misalkan, saya ambil contoh, data pribadi, ya, atau data KTP, di situ ada yang namanya kota. Kota itu, karena kalian sudah paham terkait dengan sudah mempelajari teori di sistem basis data, kotanya diketik Surabaya. Ada yang ketikkan S, spasi U, spasi B, spasi A, spasi D, dan sebagainya. Kemudian ada SBY, singkat. Atau Surabaya huruf besar semua, Surabaya huruf kecil semua. Itu namanya pengulangan atau redundansi. Maka bisa dibuatkan atau dinormalisasi bahwa kota supaya tidak redundansi dibuatkan tabel tersendirinya, namanya tabel kota. Jadi user pada saat input data munculnya bisa kalian menggunakan suggestion, ya, sugesti, ya, begitu diketik SUR langsung muncul Surabaya, tinggal diklik saja. Atau bisa berupa combo box, seperti itu. Jadi maka
data, semua kota yang terekam adalah data yang sama, tidak ada redundansi atau inkonsistensi tadi. Surabaya, kemudian SBY itu inkonsistensi. Seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, memudahkan pengaksesan data. Jadi kalau database cara menyusun atau merancangnya itu sudah cukup bagus, maka data itu akan mudah diakses untuk dijadikan sebuah informasi. Kemudian isolasi data untuk standarisasi, multiple user, jadi banyak pepakai, kemudian data lebih aman, data akan terintegrasi, dan data independen. Jadi semua ini adalah kegunaan-kegunaan dari basis data. Jadi banyak pepakai, data lebih aman, secure, dan sebagainya. Oke. Konsep database management atau DBMS. Nah, ini DBMS, Database Management System. Ada yang namanya database saja. Bisa ya, kalau zaman dulu, itu zaman saya tahun 90-an, itu namanya adalah database saja. Ya, artinya database itu ya tetap kumpulan dari beberapa tabel, tetapi dia tidak ada relasinya. Contoh DBF, database file. Ya, kalau zaman dulu saya memprogram itu menggunakan Foxpro atau DBase, ya, DBase 3+, DBase apa istilahnya, DBase 4, DBase 4. Database-nya itu bukan DBMS. Minimal, maksudnya adalah tabel itu saya bikin sendiri-sendiri, tapi zaman dulu, teori zaman dulu ya, tapi masih bisa kita gunakan, tetapi secara teori itu bukan database kan yang tadi saya bilang. Ya memang, maka database yang terbaru definisinya adalah database management system yang saling database kumpulan dari beberapa tabel yang saling berelasi. Nah, minimal DBMS itu sudah ada di Microsoft zaman dulu, namanya Access. Ya, mungkin sudah tahu. Jadi minimal Access, ya, Microsoft Access itu sudah DBMS minimal. Apalagi sekarang, zaman sekarang, semuanya sudah DBMS. Kalau zaman dulu, tahun 90-an, database-nya namanya, nama extension-nya adalah DBF, di belakangnya, .dbf. Itu bukan DBMS, masih database saja, jadi bukan sebuah manajemen sistem. Jadi itu ceritanya. Jadi kalau sekarang, semuanya adalah DBMS, sudah menggunakan DBMS, tidak DBMS. Database Management System Oracle, kemudian MariaDB, SQL, ya, MySQL, dan sebagainya. Kemudian PostgreSQL, dan sebagainya. Itu macam-macam DBMS. Jadi kalian bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Atau MySQL sendiri, ya. SQL Server, itu juga ada banyak sekali untuk DBMS, macam-macam. Nah, di sini disebutkan bahwa suatu database management berisi suatu koleksi data yang saling berelasi dan satu set program untuk mengakses data tersebut. Nah, ini kan bahasa lain, ya, diperpanjang lagi sesuai teori. Suatu koleksi data yang saling berelasi. Nah, kalau saya tadi kan menyebutnya banyak tabel, beberapa tabel yang saling berelasi. Itu yang paling mudah, yang paling enak. Jadi saya bikin bahasa sendiri. Jadi database adalah kumpulan file-file yang saling berelasi. Relasi tersebut biasa ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Kunci itu maksudnya adalah primary key-nya. Jadi key di dalam sebuah tabel atau di dalam sebuah database, di dalam tabel saja saya sebutnya, di dalam tabel key-nya itu bisa lebih dari satu atau hanya satu. Silakan dijawab.
silakan. Di dalam tabel hanya boleh menggunakan satu key atau boleh banyak key atau beberapa key. Silakan dijawab. NIM, nama. Pertanyaannya sangat mudah, tidak ada yang jawab. Halo. Bagaimana? Halo. Tuh, 16 orang ini ditinggal semua ini. Halo. Ya. Silakan. Tidak apa-apa. Salah tidak apa-apa. Ya, mohon partisipasinya ya. Saya tidak sendirian di sini ngobrolnya. Ya. Oke. Di tabel hanya boleh menggunakan satu key atau boleh menggunakan beberapa key. Silakan. Hanya satu, Pak. Hanya satu. Siapa ini? Dia. Halo? Mbak Dia lagi. Oke, Mbak Dia 2 kali. Silakan. Mas Rizky mungkin. Jawabannya hanya satu saja. Oke, yang lain ada lagi atau sama? Sama, Pak. Siapa ini? Rizky. Oh, Mas Rizky. Ini sing aslinya sing liyane iki online tok. Ya, harusnya ya mungkin bisa meskipun sambil kerja kan bisa mendengarkan, kemudian bisa menjawab ya, supaya ada interaksi ya. Oke. Oke, Mas Rizky dan Mbak Dia ini 2 kali. Oke, apa? Jadi jawabannya dari Mas Rizky dan Mbak Dia adalah setiap tabel hanya boleh menggunakan satu key. Jawaban dari saya, dalam satu tabel itu boleh menggunakan beberapa key. Ya, jadi salah bilangnya, tapi tidak apa-apa ya supaya tahu. Jadi di sini salah pun tidak apa-apa, ataupun kalau saya ada salah menjelaskan, silahkan disanggah, tidak ada masalah. Ya. Mungkin bisa jadi saya memang keliru, tapi tolong dibenarkan juga, gitu ya. Jadi saling mengkoreksi. Ya. Jadi gini, tabel itu boleh menggunakan beberapa key sesuai dengan teori kalian kemarin. Sistem basis data kemarin ada primary, ada foreign key, atau FK1, ada FK2, ada FK3, dan seterusnya. Artinya, key-nya, kunci bisa menggunakan lebih dari lebih dari satu. Ya, begitu ya, Mas Rizky dan Mbak Dia. Jadi di dalam tabel boleh menggunakan beberapa key, minimal satu key. Key pertama itu namanya primary key atau PK. Kemudian key yang kedua dan seterusnya namanya FK atau foreign. FK1 atau foreign key 1, FK2, foreign key yang kedua, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami penjelasan saya? Ya, Pak. Oke, Bapak. Jadi itu nanti ya. Jadi di dalam tabel boleh menggunakan beberapa key, minimal tabel harus punya primary key. Loh, tapi di sini kayaknya nggak ada Pak, kayak kota gitu. Kota kan nggak pakai Pak saya. Nah, itu nggak boleh kalau secara teori. Ya. Meskipun itu bisa Anda lakukan. Primary key, kenapa pakai primary key? Supaya tidak terjadi redundansi data, pengulangan data. Ya. Misalkan, kalau tanpa primary key, Surabaya kalian masukkan di master kota. Kemudian ngetik lagi, Surabaya lagi, Mojokerto, dan seterusnya. Maka Surabaya ini ada 2. Nah ini database-nya nanti program kalian akan bingung menentukan
kota Surabaya ada 2, mau yang dipakai yang mana? Maka harus ada yang namanya primary key. Misalkan yang paling mudah saja, primary key yang pertama adalah ID kota, kemudian nama kota. ID-nya 1, nama kotanya Surabaya. ID 2, nama kotanya Mojokerto. Seperti itu. Jadi primary key-nya minimal 1. Setiap tabel. Jadi nanti pada saat kalian membuat sebuah database, kalian bikin banyak tabel, minimal setiap tabel wajib menggunakan atau wajib ada primary key-nya. Ya, saya pahami sekali lagi, setiap tabel harus punya minimal 1 primary key. 1 key, namanya primary key. Itu wajib. Jadi saya kalau ngajar nanti, setiap tabel, di tugas saya, setiap tabel harus ada minimal 1 key atau menggunakan primary key. Oke, ya. Lanjut lagi. Nah, di situ database adalah kumpulan file-file yang saling berelasi. Jadi istilah ini adalah file-file, tetapi saya menyebutnya agar lebih mudah adalah tabel. Jadi kumpulan tabel-tabel atau beberapa tabel yang saling berelasi. Relasi tersebut biasa ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Jadi saling berelasi. Key-nya. Dalam suatu file terdapat record-record. Di dalam sebuah tabel itu ada record, ada datanya, kumpulan dari record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Satu record terdiri dari field-field yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa field tersebut adalah dalam satu pengertian yang lengkap. Nah, ini gampangannya begini. Nah, kalau seperti teori seperti ini kan kalian agak susah memahami ya. Oke, jadi saya jelaskan secara gampang dan mudah dipahami. Paling besar ada database. Kemudian yang kedua adalah tabel. Ya, di dalam tabel itu juga sama dengan halnya database, kumpulan juga dari tabel itu kumpulan banyak field. Ya, kumpulan banyak field. Field itu adalah kolom, record itu adalah baris. Ya, bisa dipahami ya. Jadi database turun lagi menjadi tabel, turun lagi menjadi record. Record itu adalah baris, satu baris. Kemudian turun lagi menjadi field. Oke. Sebentar, saya tuliskan saja. Ya. Saya share screen lagi. Jadi, yang pertama adalah database, basis data. Jika ada pertanyaan, basis data apa database? Ya sama, Pak. Database bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah basis data, gitu ya. Jadi kadang saya bertanya seperti ini, banyak bingung menjawab. Nah, oke. Kemudian turun lagi menjadi sebuah tabel. Rumahnya, kamarnya adalah tabel, kemudian turun lagi, ini adalah record, atau row, atau baris. Bisa dipahami ya, baris. Ya, baris. Kemudian turun lagi menjadi field, atau kolom. Atau baris kolom. Nah, ini kan lebih mudah dipahami. Ya. Ini kecil. Kemudian ada lagi yang namanya data.
atau isi, sel atau sel. Oke, jadi isinya setiap kolom, setiap sel dari field itu adalah sel, isian dari atau berupa data. Jadi sekali lagi hubungannya dengan data dan informasi tadi ya. Jadi data itu adalah isian yang ada di dalam field. Oke, bisa dipahami, atau berupa sel. Oke, kemudian yang paling adalah bit. Satuannya huruf A itu adalah bit. Oke, satu bit, satu huruf itu satu bit. Oke, bisa dipahami. Sebetulnya semua data, meskipun berupa video, berupa gambar, itu kalau masukkan database, itu satuannya adalah bit. Makanya kalau ada menyimpan sebuah video di dalam database, itu akan menjadi cukup besar database. Ya, karena video itu kan besar sekali bitnya, bisa mega, bisa ya mega lah, ya. Kilo atau mega. Maka strateginya adalah kalian jangan memasukkan file video ke dalam database, tapi filenya disimpan di dalam folder ya, di luar database. Yang dimasukkan adalah nama filenya saja. Lebih ringan, disimpan berupa teksnya saja atau judul atau nama filenya daripada file itu sendiri yang masuk. Ya, jadi ini adalah urutan struktur organisasi, struktur organisasi dari database. Yang paling tinggi adalah database. Kemudian di dalam database ada tabel, kemudian ada record atau dalam satu baris, kemudian ada field, kemudian isinya, kemudian baru bit satuannya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Jadi itu adalah definisi dari database secara menyeluruh, secara keseluruhan. Yang pada itu ya, ini yang perlu saya jelaskan dulu supaya kalian paham sebelum saya masuk ke dalam materi inti. Baru tadi belum inti. Oke, seperti itu ya. Bentar. Saya lanjut lagi. Nah, ini history. Oh, ini tadi ya jelaskan di sini ya. Oke. Di sini jadi struktur atau history konsep sebuah database. Kemudian ada DBMS. DBMS itu bisa berupa MySQL, bisa PostgreSQL, bisa SQL Server, bisa Oracle, dan sebagainya. Dan baru turun menjadi database. Dari database menjadi sebuah file atau tabel, baru kemudian record, turun lagi menjadi field, turun lagi menjadi byte. Sorry, bukan bit ya, maaf tadi salah. Byte, satuannya. Satuan terkecil adalah bit. Oke, ya sama sebetulnya. Oke, kalau saya menyebutnya di sini byte, tapi sama. Oke, ini adalah konsep database management system. Bisa dipahami. Oke. Kalau saya buka sesi pertanyaan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, pelan-pelan saja, ya, nyantai. Silakan. Bertanya. Ada ya? Tapi apa yang saya jelaskan sudah dipahami. Ini saya hanya mengulang saja dari materi sebelumnya. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Tidak apa-apa, nyantai saja. Saya malah ingin banyak dua arah komunikasi. Silakan. Apapun, mungkin selain materi ya juga boleh.
Oh iya, ini ya, sampai nanti kalau ada pertanyaan. Ya semoga ya, jadi di semester depan ini kita ini sudah kembali normal di bulan Juli ya, karena ada aturan di pemerintah dan juga mungkin bisa dilihat di IG-nya Narotama per Juli perkuliahan sudah bisa dimulai atau dilaksanakan secara offline, tidak online seperti ini. Ya kadang memang kita butuh tetap tatap muka ya, di Indonesia ini kayaknya kurang cocok dibuat online semua. Iya, Pak. Dosen ini yo kaya animal bu, kan si melbu. Kok dosen ini ngoceh dewi. Nang kelas kan ketok, sing turu ketok. Sing turu salah kabur. Ya, tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kondisi harus menyadari, bisa memahami, menerima. Mungkin perkuliahan tetap bisa kita laksanakan. Oke ya, saya lanjut lagi. Ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Aman, Oke. nggak ada Pak, nggak ada. Ya, oke. Jadi apa yang saya jelaskan mungkin bisa dipahami. Kalau masih belum paham, bisa mengulang di video pertama saya di pertemuan ketiga ini. Tapi besok atau lusa saya upload dulu. Oke, database ya, ini komponen utama. Secara umum saja ya, perangkat, database, perangkat lunak, pengguna umum. Kemudian beberapa istilah DBMS. Nah, ini ya, ini yang perlu kalian pahami. Istilah di dalam DBMS, karena istilah ini bisa jadi berbeda penggunaan yang lain. Contohnya adalah pada saat kalian membuat DFD, data flow diagram, misalkan, atau menggunakan activity diagram, kemudian ada DBMS seperti ini, istilah entity itu bisa berbeda. Entity kalau menggunakan di database itu adalah orang atau user atau pengguna. Atau entity ini kalau di DBMS istilahnya adalah tabel. Paling mudah itu adalah tabel. Kemudian atribut itu adalah field. Data value adalah cell atau datanya, isinya yang tadi. Ya, bisa dipahami ya. Jadi di DBMS ada istilah atribut dan ada istilah data value. Entity itu adalah tabel, atribut itu adalah field, kemudian data value itu adalah isinya, kalimatnya yang dalam atau cell, nilai di dalam cell. Kalau di Excel namanya cell. Gitu ya. Kalian mudah memahami, saya jelaskan lebih enak. Oke, itu adalah istilah dari DBMS. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Konsep database management system, tuple, ya, tuple adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan suatu entiti secara lengkap, satu rekod mewakili satu data atau informasi tentang seseorang. Oke. Tuple itu istilah lain dari row atau rekod. Oke, di situ sudah ada ya, satu rekod mewakili. Ya. Jadi satu baris, sebuah informasi, tuple, ada istilah lagi. Ini hanya kalian ketahui saja istilah-istilah ini. Ya. Jadi ada tabel, ada entity, ada atribut, ada data, value, dan terakhir tuple. Yang pertama, oke. Nah, sistem DBMS atau Relation Database Management System, RDBMS, ada istilah lagi tambahan, RDBMS. Relasi atau Relation Database System Management Database Relasional. Jadi antar database
ini saling berelasi. Lebih besar lagi. Kalau yang tadi tabelnya saling berelasi, kalau yang ini adalah RDBMS adalah database-nya yang berelasi. Menyebutnya adalah RDBMS. Lebih gede lagi. Seperti itu. Kalau di Narotama ada database akademik dan database keuangan. Nah, ini saya gabungkan, saya relasikan menjadi sebuah istilah RDBMS. Database akademik dan database keuangan ini berelasi. Namanya RDBMS. Relational Database Management System. Mungkin bisa dipahami beberapa RDBMS atau mengkonekkan antar database. Ya tadi itu, cuman satu Oracle, satu Sybase itu direlasikan. Itu juga bisa. Di RDBMS, tapi ya ini butuh jembatan, dibuat penyetaraan supaya bisa saling berkomunikasi. Tapi pada umumnya hanya satu database saja. Satu DBMS, satu RDBMS, misalkan Oracle, database di Oracle, kemudian database A di Oracle, database B di Oracle, ini di-linkkan, direlasikan. Nah, seperti itu yang akan lebih mudah. Tapi biasanya ya seperti itu, kalau MySQL, Postgre, macam-macam dari RDBMS. Oke. Karakteristik ya, basis data, sifat fundamental, bahwa basis data tidak hanya berisi data saja, tapi lengkap dengan definisi dari data itu sendiri. Jadi maksudnya data itu tidak hanya berisi kalimat, itu bagus, misalkan nama itu bagus, gitu, enggak. Itu bagus ini ada atributnya. Atributnya misalnya atribut di dalam sebuah field itu adalah apa namanya, misalkan tipe datanya adalah variabel karakter atau varchar, panjangnya maksimal 30 dan sebagainya. Tidak hanya berupa itu. Jadi struktur file, definisi data yang disimpan dalam atau metadata berisi struktur file, tipe, constraint dari data. Constraint itu mengikat. Ya. Nanti saya jelaskan constraint itu seperti apa. Ya. Dari berikutnya. Mengikat. Tidak boleh dihilangkan salah satu. Mengikat dari master. Ya. Jadi di database kalau relasi itu ada istilah master dan child atau transaksi. Ada parent, ada child atau transaksi. Itu yang paling mudah biasanya. Ini menjaga master supaya tidak hilang, nah, tidak datanya tidak bisa digunakan dengan baik dari transaksi. Ini untuk menjaga antara master dan transaksi namanya constraint. Ya. Pemrosesan file, definisi data merupakan bagian dari aplikasi. Program hanya dapat digunakan secara spesifik untuk suatu basis data tertentu. Jadi saja isolasi antara program dan data dengan data. Basis data DBMS akses, program ditulis secara terpisah dari file yang bersifat spesifik. Struktur data disimpan dalam katalog DBMS yang terpisah dari program-program atau program data independen. Jadi basis data ini seperti di sini adalah akses, aksesnya disimpan, kemudian database aksesnya, misalkan salah contoh di PHP itu sebetulnya bisa mengakses file akses atau file akses itu apa ya? MDB ya. Kalau sudah Office 2013 atau 2000 gitu ya, itu sudah AADBC, apa ya, ADBC atau apa itu ya, nah, extensionnya
ada 4 digit. Oke, seperti itu. Jadi bisa akses ini juga sebetulnya bisa kita akses di dalam PHP, tapi saya tidak mengajarkan akses karena sifatnya adalah berbayar, ya. Jadi nanti untuk tugasnya di UAS itu harus online, terserah kalian mau di online dan dimanapun boleh, asalkan saya bisa mengakses aplikasinya. Kemudian struktur data dijadikan satu dengan program atau embedded di dalamnya, sehingga adanya perubahan data menyebabkan perubahan semua program yang mengakses data tersebut. Jadi kalau si A edit, maka si B yang melihat itu sudah terupdate dengan apa yang sudah diedit di user A. Ini secara teori saja, multi view dari data memungkinkan user yang berbeda untuk mendapatkan perspektif atau view database yang berbeda. Satu view dapat berupa subset, tampilan saja virtual, berupa report yang ada di dalam website, misalkan multi view dari data. Semua user bisa mengakses data yang sama. Sharing data, multi user, transaksi user, concurrent control software. Ini biasanya untuk DBMS, sehingga data yang diakses valid. Jadi ada memungkinkan sejumlah user mengakses data secara bersama. Untuk link DBMS harus menyediakan currency control software. Jadi ini tidak sehingga data yang diakses menjadi valid. Jadi artinya concurrent control software ini seperti adanya username dan password, kemudian lokasi server dan sebagainya, sehingga data itu dapat diakses database-nya. Seperti itu. Pemakai basis data, orang-orang yang berperan langsung, orang-orang yang di belakang layar. Istilah saja, teori, kalian sudah paham. Orang-orang yang berperan langsung, database administrator, database design, end user, sistem analis atau application programmer. Kemudian database administrator, orang yang bertanggung jawab terhadap administrasi database, ya kalian ini nanti, mulai dari mengolah, mengatur otoritas, memonitor basis data, melayani permintaan software dan hardware. Database designer, orang yang bertanggung jawab dalam perancangan basis data. Juga kalian bisa mengidentifikasi data yang disimpan, memilih struktur yang sesuai. Oke, end user, query, generate report. Oke, teori-teori saja, sistem analis dan aplikasi programmer. Sistem analis sebenarnya menganalisa kebutuhan dari pengguna ke programmer supaya bisa diimplementasikan oleh programmer. Jembatan orang-orang di belakang layar, DBMS, tools developer, operator. Manfaat, pengendalian redundansi, itu yang tadi ya, tersedianya multiple, tersedianya fasilitas backup dan recovery. Implikasi penggunaan pendekatan basis data mempunyai potensi untuk memaksa standarisasi, disamakan semua, standarkan, mengurangi waktu pengembangan aplikasi, fleksibilitas, tersedianya informasi yang up to date dan skala ekonomis. Kapan untuk tidak menggunakan DBMS? Situasi yang dapat menimbulkan biaya overhead dibandingkan dengan pemrosesan file tradisional. Dalam penggunaan DBMS antara lain, investasi awal yang tinggi dalam pengadaan hardware atau software dan pelatihan yang menang, overhead untuk menyediakan security, concurrency control, backup, dan recovery, dan fungsi security. Kesalahan lain yang muncul jika desainer dan DBA tidak merancang database secara tepat dan kalau kalian tidak merancang sebuah database yang baik, maka tidak, ya kurang baik lah. Database-nya tidak akan bisa diakses dengan baik. Baik sampean sendiri sebagai DBA maupun desainer dan programmernya.
Menggunakan pemrosesan biasa dalam keadaan sebagai berikut: basis data dan aplikasi sederhana, terdefinisi dengan baik dan tidak berubah. Kalau kita merancangnya menggunakan Power Designer, database menggunakan Power Designer, CBIS Power Designer, insya Allah akan lebih sempurna database yang kita bikin. Daripada langsung kalian biasanya di exam bikin sendiri dan sebagainya. Nah, itu kurang, sangat kurang. Ya. Bisa saja, tetapi akan kurang sempurna. Adanya kebutuhan nyata dari program yang tidak akan terpenuhi akibat dari overhead dan tidak diperlukan multiple access terhadap data. Oke, terima kasih. Itu materi saya. Untuk minggu ini, minggu depan itu akan saya demokan terkait dengan database, ya, penggunaan di dalam CBIS Power Designer. Oke, ada pertanyaan? Ini ada yang chat. Oh, share screen-nya mati ya? Ya, harus, tapi tidak apa-apa lah. Oke, terima kasih. Oke, tidak apa-apa. Ya. Apa yang saya jelaskan ada di dalam file yang saya sertakan. Jadi kalau kurang jelas, nanti bisa dilihat di rekaman videonya, kembali di pertemuan ketiga. Oke, sekali lagi, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Oke, kalau ada pertanyaan, akan saya beri tugas. Ya. Oh, silakan, Mas siapa ini? Oke, ada ya. Oke. Jadi tugasnya nanti saya tulis di pertemuan ketiga ya. Nanti silakan dikumpulkan di pertemuan ketiga. Jadi gini, tugasnya adalah membuat tabel minimal, ya, sorry. Jadi membuat minimal 5 tabel sesuai dengan judul. Jadi pelan-pelan ini ya, kita nanti dari tabel itu kita masukkan ke dalam CBIS Power Designer. Jadi silakan di kotak-kotak saja, tak saja persegi gitu ya, persegi panjang, judul atau nama tabel yang akan kalian gunakan sesuai judul perancangan kemarin, tugas pertama. Oke, bisa dipahami terkait dengan tugas berikutnya ini, tugas kedua. Hanya nama tabelnya saja, ya. Tidak usah isi ya. Tabel-tabel yang kalian gunakan. Misalkan, saya judulnya adalah informasi kartu rencana studi mahasiswa. Berarti yang saya kumpulkan adalah siswa, tabel siswa, mata kuliah, dosen, KRS, jadwal. Misalkan seperti itu. Ya. Jadi ada 5. Nah, saya ambil contoh ya biar mudah dipahami. Ya, jadi yang saya kumpulkan adalah mahasiswa, kemudian dosen, mata kuliah, kemudian misalkan semester, dan RS. Ini. Jadi minimal 5 yang dikumpulkan. Mahasiswa, dosen, mata kuliah, semester, KRS. Jadi kalau saya rencananya ini adalah master, dosen, mata kuliah, semester.
KRS ini adalah tabel transaksinya. Jadi kalian harus menyediakan minimal 5 tabel. Di dalam 5 tabel itu harus ada master dan transaksi. Seperti ini. Kita dibuat seperti ini di Word ya, kemudian masukkan di dalam PDF, simpan ke PDF dan diupload. Kenapa PDF? Supaya saya bisa langsung mengkoreksi, jadi tidak perlu saya download. Seperti ini boleh, silakan. Jadi minimal 5 tabel, kemudian di dalam 5 tabel itu harus ada master dan transaksi. Terserah transaksinya lebih dari 1 ya boleh, masternya lebih dari 1 juga. Oke, bisa dipahami ya. Atau nanti bisa lihat rekamannya ini kalau bingung terkait dengan tugas. Silakan, ada pertanyaan terkait dengan tugas. Terakhir minggu depan, kalau kurang jelas, nanti bisa tanya di grup ya. Oke, baik ya. Jadi tugas yang kedua adalah mengumpulkan nama tabel saja. Kemudian dari nama tabel itu kalian harus menentukan tabel master dan tabel transaksi. Tabel master itu maksudnya primary key Pak ya? Bukan. Tabel master itu ya, tabel primary key itu ada di dalam tabel. Ini menyebutnya, saya menyebut mahasiswa ini kan master mahasiswa, ya, master mahasiswa. Artinya mahasiswa ini digunakan oleh tabel lain. Contohnya KRS, di dalam KRS ada NIM mahasiswa. Ya, dosen itu juga nanti dipakai di KRS dan sebagainya. Atau ini saya bikin 6, misalkan di sini kuliah. Ini transaksi. Ya kan? KRS itu kumpulan dari jadwal. Ya. Jadwal ini masuk di jadi jadwal kumpulan dari mahasiswa, dosen, semester. Nah, gitu. Di KRS kumpulan dari mahasiswa dan jadwal kuliah. Ya. Jadi minimal itu nanti. Jadi tidak perlu primary key, ya. Hanya master. Transaksi itu pasti ada masternya. Ada masternya dari mahasiswa. Jadwal kuliah ada masternya dari dosen, mata kuliah, semester. Contoh, transaksi ini adalah dari jadwal dan mahasiswa. Kalau yang jadwal, ini gabungan atau transaksi dari master, dosen, mata kuliah, semester. Ya, bisa dipahami ya. Jadwal ini kumpulan, akan berelasi dengan tabel master dosen, tabel master mata kuliah, dan tabel master semester. Untuk KRS, kumpulan dari tabel jadwal kuliah mahasiswa. Seperti itu nanti. Jadi ada master dan transaksi. Minimal 5 tabel, minimal 5 tabel. Boleh lebih, boleh banyak. Ya, ini minimal. Boleh kalian pakai banyak tabel. Oke, bisa dipahami tugasnya. Ya, oke, jadi sudah paham, saya kira nanti rekamannya bisa. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri. Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih.
perhatiannya. Terakhir, untuk tugas adalah minggu depan, jika ada yang belum paham, cukup saja, supaya yang lain juga bisa membaca apa kendalanya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.